Oke guys, kembali lagi di channel Catatan Akhir Sekolah. Nah, kali ini narasumbernya dari alumni STM lagi. Kaget kan alumni STM tapi wanita? Nah, bingung kan pastinya? Nah, nanti kita akan tanya-tanya nih, kenapa beliau mengambil sekolah STM atau SMK. Oke, sebelumnya nama siapa Mbak? Dan lulusan dari sekolah mana, angkatan berapa, rumahnya atau basisnya di mana? Oke. Mau main kayaknya dia. Nanya mau dilengkapi San. Namanya Indah. Oke, nama Indah. Iya, basis Haram, rumahnya di Paledang. Oh, rumah di Paledang. Oke. Sebelumnya kerja di mana, Mbak? Adalah di tempat salah satu tempat. Yang penting dari lulus sekolah tuh udah langsung kerja. Enggak ngerepotin orang tua lah. Oh, enggak nganggur-nganggur dulu berarti ya. Langsung kerja, keluar SK langsung kerja. Oke, kenapa memilih SMK? Mungkin juga biar cepet dapat kerja kali ya. Sebenarnya sih pekerjaan sekarang juga nggak nyambung amat, cuman kan biasanya tagline-nya itu SMK bisa, iya, jadi bisa dapat kerjaan dibandingkan SMA kan biasanya harus ngambil kuliah dulu gitu kan, kayak perguruan tinggi. Nah, Mbak, kenapa sih milih STM? Pengen beda aja kali ya. Pengen beda. Dan mungkin karena emang dari sebelum masuk STM pun temen tuh lebih banyak cowok sih. Lebih enak nongkrong sama cowok gitu. Dari zaman SMP dulu? Iya, dari zaman SMP. Oke. Dulu kalau boleh tahu SMP di mana? Di Jeta 2, Semeru. Yang Semeru itu ya. Kalau nggak salah itu sekolah Islam kan? Enggak Islam juga sih, biasa aja. Oke, nah dulu waktu pas pertama sekali ke AUD ngambil atau PGRI 2, ngambil jurusan apa dulu? Pertama masuk sih jurusannya malah semuanya pemasaran. Cuman nggak betah jadi pindah ke STM. Pindah ke STM? Iya. Nggak nyaman di pemasaran? Nggak nyaman. Soalnya kan cewek semua ya. Cowoknya tuh cuman ada 2 dulu di semuanya di pemasaran itu. Jadi pindah ke STM-nya. Dan berhubungan banyak dong dengan laki-laki kalau di STM? Nyaman? Nyaman banget Bang. ngerasa dijagain aja gitu. Ngerasa dijagain. Iya, ngerasa dijagain. Oke, berarti dulu di sekolahnya itu dia ngambil jurusan otomotif gitu kan. Nah, Mbak, biasanya kan kalau misalkan cewek itu di STM itu kan ya tadi yang dibilang lebih dijagain gitu, lebih banyak orang yang cowok-cowok yang support ke Mbak gitu. Nah, dulu pernah nggak sih ngalamin jatuh cinta sama seorang gitu? Pernah sih Bang. Abang Indah kelas 1, pacar Indah kelas 3. Oh, pacar kelas 3. Nah, berarti waktu itu kalau misalkan ibarat kata pacaran sama kelas 3, teman-teman di Indah tuh yang di angkatan Indah mungkin takut kali ya deketin Indah atau gimana? Apa biasa-biasa aja? Biasa aja sih Bang. Maksudnya juga kan waktu itu pacarannya lebih ke backstreet. Jadi enggak semua orang tahu Indah pacaran sama dia gitu. Oh gitu. Kenapa milih backstreet? Ya STM beda Bang. Jadi kalau misalnya STM tuh jauh dari soal percintaan. Jauh dari soal percintaan. Nah biasanya juga nih yang gue tahu STM itu kalau misalkan cewek itu kalau ngedeketin cowok itu deketin cowok yang punya nama. Itu benar nggak sih menurut Mbak Indah? Enggak juga sih Bang. Mungkin kalau yang begitu-begitu cuman pengen tenar aja kali. Ya, biasanya kan pengen terkenal kali ya pacaran nama yang punya nama. Kalau Indah sih enggak. Maksudnya emang ya suka sama suka gitu Bang. Oh gitu. Oke. Memang nggak ada background dia mau punya bendera apa gitu, mau seperti apa gue nggak peduli ya, karena peduli, memang urusan cinta beda gitu. Beda, buat apa kayak gitu kan, buat punya nama juga nggak ngaruh. Tapi memang ada nggak sih sebenarnya cewek yang kayak gitu? Ada aja. Oh ada aja ya gitu, Bang, yang numpang nama gitu kan? Numpang nama biar tenar. Iya. Tapi kalau Mbak Indah sendiri nggak kayak gitu ya? Enggak. Oke, nah sekarang lagi-lagi kita ngebahas tentang anak-anak STM, dan biasanya anak-anak STM itu kan identik dengan keributan lah ya, gesekan di jalan gitu. Mbak Indah sendiri pernah nggak sih punya cerita tentang keributan atau gesekan di jalan? Ada Bang. Ada. Okay. Waktu itu di mana gesekan di jalan? Depan sekolah pernah. Depan sekolah sama STM tetangga. Oke. Terus waktu itu tataran. Iya, tataran. Nah, sekarang kita yang bahas tentang depan sekolah itu. Dulu depan sekolah itu kenapa bisa terjadi keributan atau gesekan? Itu tuh baru bubar sekolah Bang. Ulangan kalau nggak salah di situ. Pas udah ulangan kan biasanya kita nunggu dulu yang lain ya. Oke, ngebasisan ya. Iya, ngebasis. Jadi kan waktu tahunan ini tuh
pas ulangannya tuh nggak diserentakin bareng juga. Terus udah gitu nungguin adik kelasnya lah, ada yang belum bubar kan, sebasis tuh. Jadi nunggu dulu, nongkrong dulu depan gapura tuh di situ. Lewatlah mereka gitu. Mereka berdua di motor ngejual. Oke, ngejual. Nah, kira dikejar. Nggak dikejar, Indah teriakin. Teriakin. Indah, Dia berhenti? Berhenti dia. Oke. Itu cewek dua-duanya apa cewek cowok? Cewek dua-duanya. Oh, cewek dua-duanya. Iya. Oke. Akhirnya dia berhenti dan langsung Indah samperin juga gitu. Iya, ribut. 2 lawan 1 di situ jadinya. Padahal sepele ya, cuma nanya ibarat kata dia lewat langsung ribut gitu kan. Iya, dia memang ngejual. antusias anak-anak STM sih biasanya alma mater tuh bener-bener ibarat kata dijaga lah ya. Itu mah bukan biasa bang, dia ngejual ya kita beli. Harga diri kan, harga diri kita lebih harga diri, gengsi lah. Nah, gengsi oke. Nah, pada waktu itu kan pasti ribut dan mungkin ada memar-memar atau luka-luka. Nggak ngerasa nyesal gitu habis ribut apa gimana? Ya di situ. Kan biasa kan cewek itu kan identik dengan ya feminim gitu kan. Gue nggak mau muka gue rusak, ngapain sih gitu gue ribut-ribut, atau enggak gue ngapain sih gini ini ngelakuin hal-hal yang cowok lakuin gitu kan. Enggak sih bang, Ina dulu nggak ada pikiran ke situ, bodo amat muka mau gimana juga kan di situ. Yang penting kan kita istilahnya disebut ngebela nama sekolah juga, sekolah sebenarnya kagak bangga sih. Ya kan. Tapi kan namanya emang jalannya namanya STM harus begitu kali. Jadi harus gitulah. Pernah sih di sini nih yang kejadian depan gapura tuh, entah dia pakai cincin, entah pakai apa gitu. Ditonjok ini tuh bengkak sampai ada baret juga di sini. Berdarah gitu. Dan dia pun bikin postingan katanya ke cakar sama Indah, cuma Indah ngerasa nyakar. Cuman gak tau lah itu cakaran siapa, kucing kali lo. Oke. Nah, Mbak Indah sendiri berkata pas waktu luka itu kan otomatis memar. Sekolah tetap sekolah? Sekolah bang. Oke, dengan luka memar itu. Oke, dan itu nyaman-nyaman aja ya? Ya nyaman-nyaman aja bang. Oke, padahal kan waktu itu katanya Indah sendiri kan punya pasangan atau punya cowok gitu. Ditanya nggak sama cowoknya, kenapa itu luka memar? Ya bang, dia mah malah biasa aja, lu mau ribut-ribut aja gitu. Namanya juga STM kan. Berarti pas Mbak Indah pacaran sendiri itu cowoknya Mbak Indah udah tahu bahwa background Mbak Indah itu memang senang kayak gitu, ribut gitu atau jalan di jalan. Oke, dan itu nggak jadi masalah buat hubungan ya? Enggak sih. Tapi perasaan di situ udah nggak sama dia deh bang. Oh di situ pas itu udah nggak sama dia. Udah. Dan situ memang lagi belum ada cowok, belum ada pasangan mas ya? Udah ada. Cuman di situ posisinya dia udah lulus. Udah lulus. Iya, menghilang entah kemana. Itu alumni out juga berarti? Out. Dari sekolah out juga. Dia udah lulus, menghilang, nggak tahu kemana, nggak ada kabar. Ya dapat lagi lah ada. Tapi bukan anak sekolah sih, dia udah lebih ke kerja. Oh udah nih kerja. Waktu pas zaman Indah sekolah dulu punya pacar orang yang udah kerja. Nah selama Indah pacaran itu kan pasti kan cowoknya nanya-nanya dong ya kan, namanya biasa kan lah cowok pacaran tuh biasa tanya-nanya lagi di mana atau gimana gitu. Dia juga seperti itu dulu. Kalau dia sih enggak bang, karena mungkin tahu Indah masih sekolah juga, mungkin dia mikirnya Indah ke sekolah. Tapi pas di situ tuh pulang sekolah, dia mungkin nanyanya itu kenapa hidung bengkak. Oke. Nanya di situ. Ya Indah jawab biasa aja karena dia juga udah tahu sifat Indah bang. Jadi ya nerima apa adanya lah. Maksudnya ya cewek gua STM pasti ada resikonya lah sekolah STM gitu. Iya. Ya Indah jawab aja ya ribut. Oh gitu. Tapi dia nggak marah gitu. Nggak, maksudnya dalam artian nggak marah tuh gini loh. Lu tuh ngapain sih itu kan? Lu kan cewek, lu kan bukan cowok gitu kan. Nggak marah dia. Nggak ada kata-kata yang berkata bikin gue stop deh, gue berhenti deh gitu. Nggak ada. Berarti aman-aman aja lah sama itu ya. Bukan aman, Indah nggak ada takutnya sama pacar sendiri. Nggak ada takutnya sama pacar sendiri. Nggak ada segan-segan lah ya. Nggak ada bang. Selama ini menarik. Bukan istilah menarik bang. Ya, dia belum jadi laki, Indah belum jadi suami. Nggak ada yang harus ngatur-ngatur. Nggak ada hak. Maafin. Kecuali udah jadi suami. Gitu. Tapi kalau udah jadi suami, nurut nih kira-kira? Insya Allah. Insya Allah. Gimana bawaannya? Berarti lu harus nikahnya sama Ustadz nih. Alhamdulillah sedang menjalani. Sedang menjalani sama Ustadz nih? Bukan Ustadz sih, tapi ke agama alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang sekarang lebih membawa membimbing Indah ke jalan yang lebih benar. Gitu. Oke. Dan nyaman? Alhamdulillah nyaman banget. Oke, nyaman. Dulu tuh tanya dah, boleh tuh yang kenal tuh di bawah
Badan Indah dulu nggak segini bang, kecil. Sekarang semenjak sama dia jadi gede. Jadi dia bisa membawa juga sih. Oke. Maksudnya gede ini apa? Maksudnya dalam artian tubuh Indah. Lebih Tubuhnya gemuk Indah. gitu. Gemuk. Maksudnya dalam artian apa membawanya tuh? Apa dia ibarat kata sering ajak Indah senang gitu kan? Enggak, jadi dia lebih ke yang dulunya Indah barbar. Sekarang nggak terlalu barbar. Oke, berarti lebih ke hidup sehat. Iya, kayak pola hidup sehat. Oke, lebih ke pola hidup sehat. Oke, menarik. Nah, Mbak Indah sendiri sekarang kan ibarat kata udah punya cowok gitu kan. Di zaman sekolah Mbak Indah ibarat kata ngelakuin segala macam ya kan. Ibarat kata mungkin pernah ngalamin yang namanya ngalong-ngalong atau gimana? Kalau sampai ngalong-ngalong, mungkin yang ngalongnya tuh lebih ke di basis cowok sendiri sih. Oh, di basis sendiri? Iya. Di basis cowok sendiri itu maksudnya gimana? Di basisnya yang pernah jadi cowok Indah. Oh. Di situ doang. Oh, di rumah pasangan Indah lah ya, Iya, di rumah pacar pasangan, Indah gitu. iya. Dan itu mah memang karena memang ya pacar aja gitu kan, maksudnya dalam artian ya gue pasti nggak kenapa-napa lah gitu kan, karena kan dia pasti ngejagain juga kan. Nggak ngejagain bang. Nggak ngejagain. Kata siapa? Nih sebenarnya ngejagain, cuman gimana ya? Waktu itu pernah nih bang pulang bertiga di motor sama temennya. Waktu itu sekolahan mekanika kan masih di daerah Talang. Oh iya, udah pindah waktu itu di Talang. Itu mah bang motor diberhentiin tengah sekolahan itu, malah pengen pada ribut. Cewek banyak banget, Indah sendiri. Maksudnya motornya diberhentiin itu berarti Indah lagi sama cowok Indah? Iya. Terus motornya diberhentiin? Diberhentiin. Oke, berarti dalam artian ditatar dah tuh ya, ditatar. Iya, ditatar. Ribut-ribut gitu? Iya. Oh gitu? Karena yang di Ulta Cilengsi pun begitu sama. Dicariin nama Ladis. Oh no, ini disuruh ribut sono kata dia gitu. Stres udah itu mah. Oke. Tapi nggak marah. Enggak. Malah ya seru-seru aja, udah nggak apa-apa Seru gitu. aja. Iya, tapi kagak sih, dia langsung ngegas motor lagi. Oh, iya. Cuman iseng kali Iseng ya. aja dia pengen tahu aja. nyali gue seberapa kali. Ngisengin doang ya. Ngisengin doang. Oke, lucu juga berarti pacarnya itu. Ada Kepikiran pacarnya juga bang. Oke. Nah itu kayak waktu masa ini. Dan waktu di STM sendiri pernah nggak sih ngerasain namanya kena kolekan? Kalau itu sih pasti ada aja bang. Maksudnya kalau yang namanya kolekan mah pasti ada aja. Maksudnya dalam artian gini loh, apa Indah sendiri nyaman dengan adanya kayak gituan? Gitu. Nyaman-nyaman aja bang. Nyaman-nyaman aja. Namanya STM kan pasti ya dari dulu STM kan identik dengan ribut. Iya sih. Maksudnya jadi pasti ada yang kalau ribut tuh ada yang kena musibah kan, entah itu kebacok, entah itu dia ketangkep polisi. Jadi ya kita sih fine-fine aja sih bang. Kalau Indah sendiri ya fine-fine aja, karena Indah juga maksudnya kan selama kita emang membantu, bisa membantu mereka, kenapa enggak? Oh gitu ya, sebenarnya masih lebih ke ya udah ini mah ibarat kata hitung-hitung bersedekah lah ya, kayak gitu, yang nolong-nolong gitu ya, nolong-nolong. Oke. Nah, berbicara tentang apa namanya tadi ada luka-luka lah yang tadi Mbak sebutin. Berarti pernah nggak sih ngelihat langsung secara langsung gitu ada teman Indah atau enggak, kakak kelas Indah atau enggak? Ya pokoknya ruang lingkup sekolah Indah ada yang kena di depan muka. Pernah waktu itu di ulang tahunnya Cilengsi. Indah kelas 2 kalau nggak salah di situ. Itu tuh udah kayak apa ya? Buset bang, itu yang kena bukan 1-2 orang, kebacok tuh. Banyak Banget sampai Indah pun di situ hampir kena petasan. Mainannya petasan banget. Bang api jeder. Aduh itu hampir kepala, untung Indah nungkul, kalau enggak udah kena kali pala di situ. Oke. Nah, pada saat itu pas waktu yang kena itu parah. Banyak yang parah, sampai ada yang harus ditangani cepat, maksudnya dengan istilah Urgent. urgent, harus dioperasi lah apa. Ada. Oh gitu. Nah berarti kan biasanya kan kalau gue di zaman sekarang ya, gue mungkin dulu ngalahin juga di zaman sekolah gitu biasa-biasa aja. Cuman kalau cewek kan mungkin beda gitu kan, ngeliat yang kayak darah atau nggak luka gitu, apa nggak apa namanya sih, nggak apa ya, nggak jijik atau gimana gitu kan biasanya cewek itu. Enggak sih bang, biasa aja. ini orangnya nggak jijian. Oh nggak jijian, sama darah juga nggak jijian. Oke. Mungkin kalau baunya kalau nyium bau langsung kan mungkin enak ya gitu, baunya aneh anjir gitu. Mungkin itu aja. Nah tapi kalau ibarat kata kayak gitu berarti nggak jadi masalah ya, Indah memang udah bertemu sering kali yang kayak gitu ya, yang namanya modal darah segala macam, jadi udah biasa aja gitu. Udah biasa aja. Berarti nggak ada yang namanya pemikiran gue sebenarnya
nyesel nih gitu masuk STM ngeliatnya kayak gini gitu. Nggak ada ya pemikiran kayak gitu? Nggak ada bang, nggak ada nyesel-nyesel, malah itu dijadiin pengalaman aja sih. Pengalaman seru itu. Seru banget, STM tuh seru banget kan. Oke. Nah, untuk Indah sendiri pernah nggak sih ngerasain kena luka apa namanya sampai robek gitu? Enggak sih bang, kan enggak? kalau cewek tuh ribut lebih ke tangan bang. Tangan kosong? Tangan kosong, Oke. nggak pakai barang. Oke, jadi nggak ada yang namanya luka robek-robekan tuh nggak ada lah ya? Enggak, itu mah STM tetangga kali pakai barang. Oke. Soalnya adik kelas ini aja pernah nih bang, jadi janjian di bawah ada tol Jagorawi ya, tol Jagorawi, dia ribut, itu sampai si matanya itu bener-bener bengkak, hampir pembuluh darahnya itu hampir pecah adik kelas Indah itu. Katanya entah itu dari lawannya pakai apa nggak tahu, ketusuk aja kayak ketusuk pisau kayak gitu. Tapi bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak barnacle tapi bukan barnacle gitu bang. Itu parah banget dan Parah banget sampai itu. masuk rumah sakit dioperasi Iya, atau gimana? enggak dioperasi sih alhamdulillahnya, cuman bengkak sampai bener-bener merah itu, untungnya pembuluh darahnya nggak sampai pecah sih alhamdulillah. Oh gitu. Tapi nggak ngeri itu nggak ngeri Mbak Indah sendiri. Malah sedih kali ya. Gimana ya? Bukan ngeri, malah waktu itu kesel. Wah. Kesel ada Oke. kelas sendiri kayak gitu. Cuman di situ posisinya Indah nggak bisa bantu apa-apa karena di situ Indah baru beres operasi. Oh. Jadi sebenarnya pada intinya sebenarnya kayak cowok sih guys. Ya dulu juga ngalamin kalau misalkan adik kelas gua atau enggak ibarat kata teman gua ada yang kena, malah ibarat kata gua malah kesel ya gitu ya. Malah kesel, gondok sendiri. Maksudnya lu janjian sama gue awal aja udah ada perjanjian nggak ada pakai barang guys, gitu kan? Kenapa tiba-tiba di sana pakai barang? Iya kan? Melewati Curang. batas. Curang banget, curang. Oke. Aduh. Ya berarti sebenarnya jiwanya jiwa cowok banget sih Mbak Indah ini sebenarnya gitu. Oke, kembali lagi dengan kisah-kisah di sekolah. Dulu pernah nggak sih ngalamin yang namanya, kalau STM itu kan kalau nggak salah identik dengan biasa jalan-jalan jauh. Iya. Atau enggak ibarat kata ke Pangandaran, kemana kan biasa gitu. Dan gue juga dulu pernah ngalamin jalan bareng sama Out di tahun 2000 berapa ya dulu, 2011 atau 2010 kali waktu itu. Itu apa namanya jalan ke Pangandaran gitu. Kalau Iya. Indah sendiri pernah ngalamin? Indah di situ masih pemulihan operasi bang. Oh. Iya, jadi waktu itu emang anak-anak pada bikin acara ke Pangandaran. Cuman Indah nggak ikut, masih Oh, gitu. pemulihan operasi. Iya. Oh gitu. Nggak bisa ikut. Oh berarti nggak pernah ikut kalau misalkan jalan jauh gitu, Nggak. belum pernah ngerasa Nggak, ngalamin belum gitu. pernah. Iya. Nah, dulu waktu zaman Indah sekolah sendiri itu di angkatan Indah cowok yang jadi center, yang jadi pusat perhatian di angkatan Indah siapa? Maksudnya pusat perhatian yang mungkin bisa dibilang ini yang ngebawanya gitu. Ngaruh. Di angkatan ya yang ngaruhnya gitu. Nggak ada, kalian men nggak ada yang ngaruh. Nggak ada men, nggak ada. Soalnya pada masa itu mah gue yang ngaruh sebenarnya gitu ya. Ih, gue yang ngaruh. Malu-maluin dong kalian guys. Malu-maluin. Oke. Ngaruh guys. Nah, berarti ngomong-ngomong kayak gitu, Mbak Indah pernah nggak sih ngebawa tamu? Dan ini Mbak Indah, namanya STM itu kan biasanya gini, kalau misalkan dia tuan rumah itu biasanya, oh gue gimana caranya si tamu ini nggak kenapa-napa gitu kan. Oh, STM kan identik kayak gitu. Ya, iya, bawa tamu gitu. Iya gitu. Indah yang sering direpotin. Kalau yang bawa tamu tuh abang kelas biasanya. Nanti udah bawa tamu nelponinnya Indah. Oke, nanti Gitu. Indah yang ngejamu. Indah. Nah gitu. Iya, kolekan kayak gitu. Maksudnya buat ngejamin itu tamu. Oke, biar kita juga nggak malu-maluin bang, maksudnya. Oke, gue paham. Nah, tapi dalam waktu itu kan berarti kan kalau misalkan Indah ditelepon dan untuk coba cari kolekan buat ngejamu gitu kan Iya, bahasa kan? Indah juga ngerti sih bang, maksudnya itu abang kelas kan nggak, kita juga masih sama-sama sekolah. Iya, masih paham. nggak punya duit terus. Nah, berarti waktu itu Indah yang ngolekin? Kadang Indah, kadang dia sendiri. Oh gitu. Nah, waktu itu berarti kalau pas Indah ngolekin itu kayak gimana rasanya? Harus galak kan ngolekin mah? Hah? Lu galak gitu? Kelihatannya galak gak? Kalau gue sih ngeliatnya biasa-biasa aja karena ya kan gue dulu nggak Iya. seangkatan lagi. Kelihatannya sih kalau kata adik kelas Indah sih Indah Iya. galak sih bang. Oh. Padahal mah emang Indah bocahnya demen ngegas. Gitu memang Iya. logatnya keras. Logatnya emang Oke. kayak orang Batak kita. Tapi asli bukan orang Batak. Bukan Sunda. Oh Sunda. Asli. Oke, mungkin Sunda ke campur Batak-Batak dikit kali ya. Mungkin ada kali. Apa karena apa tuak apa? Wah. Itu minuman tahun berapa? Wah, lu di zaman lu nggak ada? Ada lah. Oh, itu ada lah. Berarti gaya-gayaan tahun berapa ya? Iya. Padahal di tahun dia juga masih ada.
Padahal tahun dia juga masih ada gak? Mabok kagak kembung iya. Oke, ngomong-ngomong soal kayak gituan, Indah sendiri pernah ngerasain ya minum alkohol atau gimana? Pernah bang. Oh, pernah. Gak munafik kita. Munafik. Nah kan kalau lagi minum itu pas lagi sama cewek sendiri ini gitu kan, dia gabung sama cowok dan bisa menjaga harga dirinya gitu kan, kayak gitu. Ini salah satu contohnya, Indah berkumpul dengan lingkungan cowok-cowok tapi Indah masih bisa jaga diri gitu. Iya. Ini keren banget. Minum juga harus ada takarannya bang. Kalau emang kita udah nggak sanggup ya udahlah gitu. Mau ngapain dipaksain, nggak usah sok kuat jadi orang mah. Ya kan, nggak usah sok kuat, lemah aja guys. Nggak usah sok kuat. Aduh. Nah pasti waktu posisi lagi abis ya minum-minum misalkan kayak gitu, pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Oke, aman. Ya aman sambil nutup-nutupin. Oke, berarti dalam artian orang tua nggak tahu kan hal itu? Orang tua sebenarnya kayaknya mah tahu bang. Kayaknya tahu. Iya kayaknya tahu, cuman orang tua lebih baik dia mungkin. Malas kayaknya. Iya malas. Ya namanya juga mungkin kayak gimana gitu, udah tahu pergaulan Indah lah gitu. Oke. Berarti sama orang tua mah ibarat kata udah kembali ke indahnya gitu, yang penting Indah bisa jaga Bisa diri jaga lah ini. diri gitu Oke, aja. dan Orang tahu tua batasan ya. batasnya gitu aja. Kalau ngasih pesan juga kalau main kemana-mana jaga diri gitu aja. Dan itu memang terbukti ya, sampai Indah lulus juga nggak ada masalah gitu Ada masalah, kan. alhamdulillah bang. Dan nggak telat kan, nggak misalnya telat kelas itu jadi nggak naik kelas, nggak kan? Enggak. Lulus di out. Oke, gokil. Lulus. Berarti tetap mau gimana pun juga ya orang tua hanya bisa titipkan pesan ya kan, kamu yang penting sekolah yang benar Yang gitu. benar. Meskipun ya mungkin tau lah background di jalanan seperti apa gitu, cuman yang penting kamu bisa bawa diri gitu. Keren guys. Nah ada cerita-cerita menarik gak sih yang konyol-konyol dulu zaman sekolah? Konyolnya soal gimana nih? Ya, terserah, mungkin ada di jalanan gitu kan, petakilan di jalan atau enggak di sekolah gitu kan. Gua nih cewek tapi gaya gua kayak cowok misalkan kayak gitu. Dalam artian gaya gua kayak cowok tuh ya gua ngolekin nih dari kelas 1 kelas 3 pas lu posisi kelas 3 misalnya gua ngolekin nih kelas 1 sampai kelas 3 gua yang narikin gitu. Pernah enggak ngalamin kayak gitu? Pernah. Pernah ngalamin kayak gitu. Kan apalagi pas tahunan Indah ya bang. Cowoknya tuh pada cupu menurut Indah. Iya, jadi kalau Guys, lo angkatan Indah lo pokoknya lo pakai cupu. kalau bagian ngolekin tuh Indah terus bang. Oh gitu. Jadi mereka tuh bilangnya nggak enak ya. Padahal mah biasa baik gitu kan. Ya udah jadi Indah aja gitu. Ya, oke. Terus pernah nih bang, yang konyolnya tuh diharam. Diharam. Oke, dibahas sendiri berarti. Dibahas sendiri. Pulang, Indah udah kelas 2 apa kelas 3. Udah nongkrong di halte, mau ngapain kalian nanyanya sama gue, mau harus ke bawah atau enggak gitu. Iya nanya. Maksudnya? Dah kanap moal kata mereka gitu. Kata Indah bebas, kalau emang mau ke bawah hayu katanya kan. Akhirnya Indah jalan, mereka jalan. Maksudnya kehandap mual tuh apa? Maksudnya artinya? Ngejalanin ke bawah. Oh, ngejalanin. Iya, Nah, di bawah ngejalanin itu ke memang bawah. tempatnya nongkrong anak-anak rival. Iya. Rival Indah. Oke, dan Indah ditanya, mau nggak ngejalanin ke situ gitu. Oke, dan Indah langsung jawab, "Iya, oke, silakan." Indah jawab terserah Indah gitu. Maksudnya kan Indah cewek, mau ngapain nanya sama Indah. Oh, berarti gitu. dia percaya sebenarnya Indah yang ngebawa nih. Aduh nggak ngerti dah. Nggak ngerti tuh. Mereka kayak gimana nggak ngerti. Nggak ngerti bang. Oke. Berarti Indah petarung sejati tuh. Udah gitu, udah ngejalanin ke bawah. Akhirnya udah ngitung nih, udah siap. Si musuh tuh salah satunya ada yang ngaruh banget bang. Oke. Itu sebenarnya ngaruhnya dari tahunan kapan tahu sih. Cuman dia sekolah lagi. Oh, oke. Sekolah lagi, lihat dia langsung nanya, dah kumaha ya? Kabur apa? Kumaha? Saya sanggup tak Indah gitu. Mun saya sanggup keber Indah gituin kan. Kalau enggak, ya udah cabut, bener cabut lari semua, konyol banget kata Indah. Anjing. Berarti instruksi ada di Indah semua. Iya. Kalau suruh bertahan gitu. Kalau kamu Malu-maluin banget sampai kan anak-anak saya kenal Indah ya. Indah juga kenal mereka, maksudnya sampai bilang begini bang, nyerahkan amat dah out di bawahku awewe itu. Aduh Indah malu banget bang di situ sumpah. Iya, oke. Konyol di situ. Maksudnya mau ngapain nanya sama Indah gitu kan. Nah, kok biasanya kalau posisi gue di zaman STM tuh dulu, kalau misalkan kayak gitu, kalau misalnya mental gitu suka ditatar tuh sama abang kelas gitu, kayak gimana? Itu dulu pernah ngerasain natar gitu. Lu ngapain sih lu? Kabur-kabur lu, bikin malu aja lu sekolah gitu, pernah enggak? Paling Indah Indahnya kayak gitu. Indahnya. Oh, indahnya. Indahnya. Oke. Indahnya yang ngoceh. Dan Indah tuh
pakai bahasa Sunda sih, kasar juga maksudnya Ya gendek. nggak apa-apa, di sini bisa semua bahasa kok. Iya maksudnya. Orang-orang yang nonton Cas itu bisa semua bahasa. Iya maksudnya kesel bang. Arek naon maksudnya salari lumpat. Amun mampu kene mah ayo aja geber gitu. Kalau emang nggak mampu baru ya kan. Emang waktunya mental aja nggak Iya, usah. iya. Kalian tuh kalah sebelum berperang men. Menyerah sebelum berperang. Iya. Aduh, malu-maluin udah ngibarin bendera putih aja belum apa-apa. Ya kan? Oke. Pada saat itu pasti kesel loh ya, ngapain sih lu jadi cowok gitu? Main gua aja kesel. di cowok gitu. Iya kesel. Yang harusnya pulang barengan jadi gue jalan sendiri ke bawah. Mereka cabut ke belakang kabur. Iya, kocak banget bang di situ. Tapi Indah pernah ngalamin ribut di jalan. Maksudnya ribut itu bukan mereka kalau pet-petan, oke lah. Tadi kan udah pernah udah disebutin tadi di pet-petan. Tapi kalau misalkan ribut sendiri gitu udah pernah megang-megang senjata. Kalau megang enggak, Indah sebenarnya enggak berani untuk ribut tuh megang senjata. Indah lebih baik tangan kosong bang. Tapi kan musuh juga kadang-kadang pakai senjata. Nggak apa-apa. Oh, gitu. Ini sih Apa jangan-jangan Indah kebal? enggak. Oh, enggak. Maaf, anti kebal-kebal lah. Bisa maaf. jadi kalau misalkan dia tenar berarti dia kebal. Enggak, Oke. enggak. Kita syariat Allah guys. Syariat Allah guys. Oke. Nah, berarti Indah kan nggak kebal gitu. Berarti fine-fine aja tangan kosong. Fine-fine aja. Selagi kita mampu bang. Setelah kita Iya. Mati jodoh tuh di tangan Allah bang. Oke. Kalau emang waktunya mati aja gitu. benar waktunya mati aja ya, karena memang jodoh, nyawa Rezeki, ya kan, rezeki maut, udah semua. ada yang Udah ada yang ngatur ngatur ya. gitu. Mati gue bukan di tangan lu gitu. Gue mikirnya emang lu siapa Tuhan? Bukan. Ya kan? Nah, itu kan cerita di basis gitu. Kalau misalkan di basis lain pernah nggak sih? Di basis lain Ya maksudnya kayak gitu misalkan ribut. ribut gitu. Itu pas Ultras Cilengsi sebelum pas jalan ke sana. Kemana? Jadi ke Cilengsi. Sebelum terjadi di Cilengsi, Iya. jalan di Cilengsi ada kejadian Ada, cuman Indah doang di situ. Indah doang maksudnya dalam arti? Yang ributnya Nah, Indah tapi bareng-bareng kan Indah? bareng-bareng. Apa tuh? Naik motor, naik apa? Kalau ini kan udah di situ cewek ya, jadi Indah lebih di motor, Oke. nggak BM-an. Oh, tapi yang lain BM-an, anak pelajar ya? Iya, Yang anak lain. pelajarnya BM-an. Indah sama abang kelas. Oke. Sama tahunan Indah juga pada di motor. Kan udah kelas juga di situ. Oh, udah jadi senior Iya. ya, oke. Tataran, lu pada Tataran, naik lu pada naik truk lu pada tuh. nge-BM, lu naik truk lu tronton gitu. sono. Oke. Nah, kejadian apa waktu itu? Waktu di jalan? Jadi kan istirahat dulu tuh Bang di Pasar Cibinong. Di situ. Ada istirahat dulu, taunya musuh lewat sendiri dia di angkot. Di Pasar Cibinong? Iya, di angkot tuh dia nongolin muka ambil ngejual. Oke. Ya udah Indah suruh turun ngepet di situ ribut dipisahin sama calo situ. Mm-mm. Indahnya dipisahin sama calo. Iya sama calo di situ. Oke. Calo itu ngomong apa? Lu cewek gitu nggak? Ngomel dia. Ngomel. Awewe gelut katanya gitu. Kata gue teh ya bah pak namanya STM lu gituin aja. Gue gimana lagi lah, ya kan? Oke. Nggak mau. Berarti pada saat itu tuh sebenarnya kesel dipisahin lah ya. Kesel, belum puas aja gitu. Kesel Anjir. banget. Yang puas guys. Oke. Nah, selain itu ada cerita lagi nggak soal ribut-ribut di jalan? Gak ada bang, mungkin pas pulang dari situ bang, gedeknya gitu. Oh, pulang dari situ. Maksudnya, gue sendiri men, lu mau ngapain nyariin gue? Lu setruk, gue sendiri, mau ngapain nyariin gue? Oh, dia nyariin lu? Nyariin gue, nyariin gue setelah gue ribut di situ. Pas pulang tuh gue dicariin sama ladies tuh setruk tuh mereka, se-RT se-RW. Gue sendiri, gue dicariin. Gila kali. Gue mau disayurin, mau diayam-ayamin. Gila. Oke. Tapi waktu pas dicariin itu merasa deg-degan nggak gitu? Enggak sih, B aja. Maksudnya kalau ini sih fine-fine aja kalau emang mau ribut. Tapi ya lebih inilah 1 lawan 1 gue Profesional, jabanin, lebih 2 lawan profesional. 1 gue jabanin Iya. gitu. Lu setruk men, iya kan gue sendiri, gila kali. Oke. Berarti gak ada, sebenarnya kalau gua gambarin gak ada penyesalan berarti sekolah di STM ya? Penyesalan sih nggak ada bang, lebih Oke. ke ya fine aja gitu. Oke. Maksudnya seru Seru. aja gitu. Apalagi solidaritasnya ya, seru di STM. Nah, gue menarik nih. Biasanya di STM itu ada yang namanya panutan. Panutan abang kelas. Misalkan punya kakak kelas, oh ini panutan gue nih kayaknya nih kayak gini gitu. Orangnya humble. Enggak orangnya, oh ini orangnya punya nama. Misalkan kayak gitu. Jadi, pernah punya panutan nggak dulu? Kalau panutan gue dari dulu
ke alumni kali ya, abang kelas. Oh, alumni. Iya. Berarti pas Indah masuk kelas 1 udah alumni dia? Apa kelas 3? Udah alumni tahun tua banget. Oh, tua banget. Siapa tuh? Temennya Bang Hendrik. Oh, Bang Hendrik. Iya. Siapa? Bang Ipang. Oh, Bang Ipang. Bang Ipang Haram panutan banget sampai sekarang deh. Oh iya benar-benar. Iya. Bang Ipang Haram itu memang punya sejarah dah ya. Sejarah dah itu, gila. Kecil-kecil gue sama Matil dia dari dulu. Pernah ketemu sama Bang Ipang? Sering. Oh sering. Iya, Oke. orang rumahnya nggak jauh lah lumayan. Oh nggak jauh. Kenapa bisa jadi panutan Bang Ipang? Itu maksud jadi panutan tuh keren aja gitu Bang. Setelah lulus tuh dia usaha sendiri gitu. Padahal Indah tahu dulunya kayak gimana lah gitu. Dari walaupun separuhnya maksudnya dengar cerita orang tuh dia gini gitu dulunya pas zaman sekolah. Cuman salut aja setelah lulus dia bisa sukses dengan sendiri tanpa harus bekerja dengan orang gitu. Iya. Keren. Memang sebenarnya sukses itu ya kayak gitu ya, bisa buka usaha lah ya, bukan berarti kita kerja sama orang lah ya. Meskipun mau perusahaan segede apapun, kalau misalkan kita masih jadi babu ya. Babu aja. Babu aja. Belum sukses itu namanya. Orang masih disuruh-suruh orang gimana mau sukses ya. Oke, berarti kalau untuk di sekolah sendiri nggak ada misalkan yang jadi panutan di zaman Indah gitu? Panutan mungkin guru. Oh guru ada sendiri. Guru. Oh kecintaan banget itu. Siapa? Pak Sibuan. Aduh Pak, ini benjol pernah deh. Benjol. Nah, iya. Gua dengar-dengar itu Pak Sibuan itu identik dengan palu. Palu kayu. Pernah. Okay. Pernah. Kesiangan 5 menit 5 kali pukulan. Nggak ada toleransi itu? Nggak ada. Oke, berarti tegas ya Pak Tegas Sibuan. Banget, tegas. Kenapa lu ini berkata guru favorit dia? Padahal kan dia tegas orangnya. Iya, dia nggak tegas juga. Maksudnya bukan galak berarti ya. Bukan galak, dia tuh tegas. karena tegas. Okay. Karena ya mungkin emang caranya dia untuk mendidik kita tuh seperti itu gitu. Okay. Di balik itu juga kan dia pengen kita tuh supaya kita benar, lebih baik lagi gitu. Yang tadinya kita kesiangan, kasih efek jerahnya mungkin dengan cara kayak gitu. Tapi yang namanya STM pada ngelihat semua kan, pada ngelihat semua. Jadi mungkin udah biasa, udah kebal juga pala ya Pak. Udah kebal juga palanya Pak. Berarti dulu pernah ngalamin yang namanya diketok sama Pak Sibuan, apa pakai palu kayu itu kan? Iya. Berarti sering juga telat berarti. Sering telat. Kan kita nongkrong dulu nungguin di sono. Nah, itu pernah nggak sih jadi sudut pandang cewek-cewek yang lain? Apa sih Indah gitu? Pernah nggak gitu? Jadi dengar omongan gitu dari cewek yang lain? Bodoh amat sih, ini nggak pernah dengerin omongan orang gitu. Selagi lu nggak ngasih makan gue, lu ngapain? Oke, pokoknya ya hidup gue gimana gue gitu. Iya gimana gue. Oke, menarik dulu Pak Sibuan gue juga. Dengar banget sih Pak Sibuan itu orangnya ibarat kata tegas, tapi dia disayangin dari semua alumni ya. Dari ibarat kata out tuh backgroundnya dia banget lah. Pokoknya Pak Sibuan the best, Pak Sibuan. The best banget. Oke. Nah, ada lagi nggak sih cerita-cerita tentang ibarat kata dulu di zaman sekolah yang menurut Indah mungkin, ini kayaknya menarik gitu kan? Apa ya? Banyak banget sih Bang. Cuman menariknya nggak ada. Maksudnya mungkin lebih ke seneng, mungkin menariknya BM-an kayak gitu kan. Maksudnya cewek loh ini gitu. Mungkin. Berarti sempat ngalamin BM-an? Iya Bang, namanya STM. Kemana itu dulu BM-an? Enggak, BM-an pulang-pulang gitu, naiknya BM-an gitu. Naik truk. Oke. Truk tronton. Oke, nyaman. Oke. Sudah terbiasa. Kenapa memilih truk dibandingkan angkot? Irit. Sebenarnya di sisi lain biar keren gitu kan. Irit juga. Irit juga Bang. Kan kita satu sekolah kita kemarin dulu uangnya nggak banyak. Iya, namanya uang jajan dari orang tua lah ya, ada batasan lah. Ada batasan. Jadi irit. Oke. Dulu nungguin BMA depan sekolahan dan biar ada kenangannya juga lah Bang. Oh ya, ada cerita. Biar ada cerita gitu. Di sini wadahnya. Iya. Catatan akhir sekolah buat teman-teman yang ibarat kata pengen cerita. Silakan di catatan akhir sekolah tentang sekolah. Oke. Lanjut. Cerita di zaman sekolah lagi tentang BM-an. Nah, selain ke Haram sendiri pernah nggak BM-an jauh? BM-an misalkan ke basis lain lah gitu, atau Cibinong atau gimana gitu? Enggak Bang. Nggak pernah. Indah orangnya nggak pernah namu. Tapi kalau gua rasa ini kayaknya Indah ini dispesialin guys di zamannya mungkin ya. Dia kayaknya naik motor kalau untuk ngebasis ya. Iya. Untuk jalan-jalan gitu kan ke basis lain. Oke. Naik motor Bang. Terus siapa yang teman Indah yang sering ngajak Indah naik motor?
Banyak sih bang, dari basis-basis tuh beda-beda banyak. Banyak, oke. Jadi mungkin kalau cewek tuh lebih diutamain, mungkin mereka ngejaga juga ya. Jadi lebih baik kita di motor. Atau enggak takutnya nanti ada bentrokan di jalan kan, bisa kita yang bawa motor, misalnya cewek gitu yang bawa motor, mereka yang ngeributin. Jadi kita yang megang motor gitu bang. Bisa motor berarti Indah? Bisa. Oh bisa motor berarti. Bisa lah. Berarti buat jaga-jaga ya cowok. Iya. Kalau sebenarnya beruntung juga tuh cowok ya kalau misalkan bawa Indah, ntar motornya bisa diamanin sama Indah. Bisa diamanin, bawa pulang, bawa gade. Oke. Nah, dulu di zaman sekolah sendiri ada apa namanya? Kisah-kisah yang romantis gak sama cowok? Gak ada bang. Ini sebenarnya gue bingung, dia tuh cewek apa cowok sih? Karena ceritanya cowok semua nih, kehidupan cowok semua. Oke, kenapa? Kenapa gak ada? Ya Ina gak suka romantis. Oh, gak suka diromantisin gak? Lebay, bucin. Gak tahu, gak suka. Berarti tingkat romantis lu berbeda sama cewek-cewek biasanya? Berbeda. Oke. Gue mah cukup dia perhatiin gue, ada kabar udah cukup. Oke. Gak usah lu ngasih bunga kayak gitu, gak usah. Buat apa? Lebih baik lu ngasih rokok sebungkus ya gue ya? Iya, mending lu ngasih rokok seselop dah, gak usah sebungkus ke gue. Bunga gak perlu, buat apa? Gue simpen di rumah juga layu. Iya. Ya mendingan rokok dah ya. Rokok, atau Jelas. kan duitnya aja sini. Mentahnya. Ya Oke. kan? Tadi gue senang nih menarik. Berarti kayaknya nih orang gak pernah nonton. Pernah gak diajak nonton sama cowok ya? Gue nonton sama temen bang. Sama teman bukan sama pacar? Gak pernah sama cowok. Oh sama teman cewek? Iya. Oh sama teman cewek berarti gak pernah sama cowok? Enggak, buat apa? Gue nonton aja gak pernah nonton dunia percintaan bang. Oke, nontonnya apa? Action? Action, yang kayak gitu gue, horor. Tembak-tembakan. Iya, tembak-tembakan kayak gitu. Gue nontonnya. Keren. Oke, kira-kira ada yang mau dibahas lagi di channel catatan Excel, misalnya dalam artian cerita-cerita yang dulunya menarik gitu kan, biar teman-teman juga tahu background Indah tuh di zaman sekolah seperti ini kayak gitu. Ada nggak? Dulu tataran, mungkin lebih tataran nih, sama aja sih, ribut-ribut juga. Sebenarnya mah. Indah ditatar maksudnya? Iya. Terus maju gitu? Enggak sih, itu janjian. Tatarannya ke lebih janjian di situ. Oh janjian, pet-petan gitu. Pet-petan. Oh. 2 lawan 2. Di mana waktu itu? Yang mau ke safari. Oh, di atas. Di atas. Oh, oke. Jadi yang mau ke puncak. Oh, itu pet-petan tuh. Pet-petan 2 lawan 2. Bengep. Kalau Indah sih nggak lebih fokus juga sama orang yang ribut sama Indah. Indah fokusnya ke yang ribut sama adik kelas, no. Tengil Oh, banget berarti Indah bocahnya. waktu itu duaan sama adik kelas satunya? Iya, satunya sama adik kelas. Tengil banget, Bang. Malah yang Indah mau yang ini mah, Indah lihat yang apa adik kelas sampai nyungsep tuh. Indah berhenti ribut. Indah malah ngebagiin yang itu, yang sampai ngebantuin lagi. Iya. Nolongin. Kesel banget soalnya, tengil banget bocah. Nah, musuhnya Indra gimana? Yang Diam orang- dia juga. Dia juga diam. Oke. Buset, raket gue lebih banyak lu mati. Kocak juga nih kalau misalkan dulu ada videonya nggak tuh? Kalau dulu pernah viral di zamannya. Oh, Kalau bener. yang tahu juga pasti pada komen, Bang. Pernah viral di zamannya, cuman sekarang udah dihapus. Iya, Udah dihapus. di take down kali ya, Pak. Iya, dulu di YouTube, sekarang udah dihapus, udah nggak ada. Oke, guys, ceritanya Mbak Ina ini menarik banget gitu kan. Nah, Mbak Ina sendiri pernah ngedenger nggak sih sekarang lagi marak-maraknya sama gangster? Dan menurut Mbak Ina kayak gimana? Aduh, banyak banget Bang itu sebenarnya. Nah. Resah banget, bukan. Oh, resah, berarti Mbak Indah juga ngerasain resah berarti ya? Meskipun background Mbak Indah. Sebenarnya ini kagak ada takut-takutnya sih. Oke. Kagak ada takut-takutnya, maksudnya biasa aja. Gangster-gangster buat apa sih mereka kayak gitu? Kan setahu Ina gangster tuh dulu tuh geng motor ya. Iya, geng motor. Dulu tuh geng motor ya, mereka cuman buat touring ya kan, atau enggak mamer-mamerin motor mereka, Iya. dijajarin kan. Iya. Sekarang malah kekerasan. Gue Iya, bingung iya, jadinya. iya. Lu mau nyari apa? Nyari duit Iya. dari situ, nyolongin HP orang, duit orang, kagak ada faedahnya. Lu kalau pengen duit, pengen HP, gawe men. Nah, Gawe. tuh. Aduh. Bener banget tuh ya. Iya, Oke, buat- ngelukain orang kagak ada faedahnya. Coba itu posisinya ada di keluarga lu. bener. Terima kagak? Iya, Kagak bener. bakal. Ya kan, lu juga pasti marah. Ya, pada intinya mah ya, apa ya, nothing point lah anak-anak gangster itu. Iya. Pengen kelihatan apa jagoan? Ya, lu nyali aja patungan, guys. Lu, Allah. Iya bener. Nyali patungan tuh dalam artian lu nyali rame-rame guys. Belum tentu kalau sendiri lu berani. Iya. Padahal mah lu kalau sendiri ciut, men. Kagak ada apa-apanya. Aduh. Oke, bahasa-bahasa itu keren banget nyali patungan. Oke, berarti dalam artian Mbak Ita sendiri ini nggak sepaham dong dengan ibarat kata anak-anak gangster itu ya kan? Karena Sebenarnya- lebih meresahkan lah ya dia ya.
gimana ya bang, sepaham. Dulu juga yang adalah mantan juga, taunya dia juga masih bagian anak-anak Gangster. Iya. Sampai sekarang. Nggak tahu lah sekarang. Nggak tahu sekarang. Kan masa lalu bang. Oke, masa lalu. Nggak tahu sekarang bang. Oke. Bahkan Indah pun sempet ikut gitu bang, kayak gitu. Maksudnya Indah kan nggak tahu ya mereka tuh gangster gitu. Indah ikut-ikut aja. Indah pikirnya ya mereka mau ribut-ribut biasa doang bang. Taunya mereka tuh ribut tuh bukan cuma ribut doang, mereka juga ngincer barang kayak gitu. Sebenarnya lebih ke kriminal. Kalau lu sekarang itu lebih ke kriminal dan ya lu lebih baik jadi begal sekali jadi. Iya jadi begal, jadi bandit ini sekalian lu ya. jadi Preman atau apa preman gitu. apalah, tukang todong kayak lu. Ya kan? Lebih ada nyalinya lu sendiri men. Iya gitu, kan? daripada lu nyali patungan kayak Nyari gangster. patungan kayak gitu. Aduh sendiri nggak mungkin lu kayak berani kayak gitu ya kan. Di rumah aja makan masih minta disuguhin sama emak, segala jadi gangster. Oke, Mbak Indah, cerita Mbak Indah menarik banget dan memang nggak sepaham juga dengan gangster. Nah, ada pesan-pesan nggak sih Mbak Indah buat teman-teman yang masih sekolah? Yang masih Khususnya sekolah. mungkin di adik-adik Mbak Indah di SMK PGRI 2. Iya. Jadi dengan yang gara-gara waktu itu kasus kemarin mungkin alhamdulillahnya kan dengan Bima Arya ngambil keputusan kayak gitu, kalau misalnya ada yang tawuran lagi dengan menutup pihak sekolah itu menurut Indah bagus sih. Jadi nggak ada lagi tawuran-tawuran antar pelajar, nggak ada lagi yang harus jadi korban. Jadi alhamdulillah sih menurut Indah gitu. Soalnya ribut-ribut kayak gitu tuh nggak ada faedahnya, nggak ada sama sekali. Lu mungkin di situ lu mikirnya lu hepan aja, kepuasan diri lu, kepuasan diri sendiri mungkin di situ mereka ngerasanya. Cuman penyesalan tuh bakal nanti di saat lu udah lulus, lu bakal nyesel dengan lu masih ada luka bacokan atau enggak lu luka yang lain kan. Jadi kan itu mempersulit lu buat kerja. Benar. Di situ. Ya pada intinya teman-teman lah sekarang lebih baik belajar lah ya. Lebih baik gitu. belajar lah, lu sekolah buat belajar men, bukan buat nyari ketenaran nama, bukan buat lu pengen disebut jagoan. Itu tuh nggak ada faedahnya. Lu udah tua, lu mati juga nama lu udah nggak ada. Lagian lu ribut-ribut juga tuh lu dapat apa? Dapat piala, dapat duit kan kagak bang? Iya, prestasinya nggak dilihat sama negara juga. Dilihat sama negara juga. Oke. Nggak ada, lu nggak dapat duit, nggak dapat pesangon lu dari negara. Nggak ada. Oke. Nggak dapat pensiunan ya, Nggak kayak dapet militer. pensiunan, nggak ada. Udah sekarang mah lu lebih baik lu sekolah yang bener tuh, nyari ilmu. Lu kan sekolah buat nyari ilmu ya kan bang, bukan buat nyari ketenaran kayak gitu. Mending sekolah aja deh yang bener. Kasihan ma bapak lu nyari duit susah buat nyekolahin lu. Sebenarnya kalau yang gue pandang ini sebenarnya gagal paham kali ya. Iya. Pelajar itu gagal paham dalam artian gini. Sebenarnya dia pengen banyak teman. Ya, it's okay banyak teman. Kalian bisa nongkrong sama basis lain itu nggak jadi masalah. Nggak jadi Karena masalah. itu bukan ibaratnya suatu kriminalitas Iya. ya. Tapi itu lebih ya ini memorable-nya gitu kan. Gue pernah nongkrong di basis ini, gue pernah makan-makan di sini. Itu kan it's okay gitu kan, nggak jadi masalah. Tapi kalau ibarat kata untuk yang ribut-ributnya lebih baik gak usah lah ya kayak gitu. Lebih Ya. baik gak usah. Kalau emang pengen banyak temen pun, lu yang tadinya sama lu musuhan, itu lu bisa jadi temenan, itu pun lu bisa jadi banyak temen kan dengan Iya, cara bener. Kayak gitulah. Iya. Lu silaturahmi ya kan. Sekarang damai lah buat apa gitu, nggak ada faedahnya men, nggak ada. Oke guys, jadi gitu teman-teman. Ya berkata Mbak Indah sendiri juga udah ngalamin di zaman sekolahnya seperti apa, rumble-nya seperti apa, dan ini menurut gue unik gitu kan, karena Mbak Indah ini adalah wanita gitu kan, tapi dia tahu betul tentang kehidupan anak-anak STM. Ibarat kata ribut-ributnya kayak gimana, dan juga pernah ngalamin gitu kan, sampai bengap segala macam gitu kan. Dan memang pada intinya sesuatu yang ibarat kata kita pernah lakuin juga, ya itu bakalan jadi perbaikan buat kita ke depannya gitu kan. Ya semoga teman-teman catatan akhir sekolah bisa nampung yang ibarat kata positif-positifnya dari Mbak Indah. Iya. Ya kan, misalkan ibarat kata ada yang negatifnya, ya tolong dilupakan saja gitu, karena Tidak itu memang untuk- euforia iya. kita di zaman sekolah. Oke. Untuk kru catatan akhir sekolah mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Indah. Pesan-pesannya mungkin ya makin sukses lah, makin sukses, makin naik lagi ya kan. Lebih semoga makin terkenal. Amin. Maaf nih orang Sunda ngomongnya subreker. Subrekernya lebih banyak guys sama like-nya ya kan. Amin. Tapi support kan channel catatan akhir sekolah. Support banget. Oke guys, gitu aja. Thank you buat teman-teman catatan akhir sekolah, selalu support, like, comment, dan subscribe
catatan di sekolah karena di sini kita akan ulas tuntas kehidupan anak-anak sekolah maupun STM ataupun SMA. Dan pantengin terus catatan di sekolah hanya di channel Catatan Akhir Sekolah. Bye bye.